Sel saraf merupakan sel yang berfungsi menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Bagaimana sih cara kerja sistem sarafmu? Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf: input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Fungsi ketiga, output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat, yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron, salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu saraf ke saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Bagaimana proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls, yang disebut impuls saraf. Impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Pada membran, potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Yang semula di dalam membran ion negatif, akhirnya berubah menjadi ion positif. Begitu juga sebaliknya yang berada di luar membran berubah ion negatif. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson.
Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Terima kasih sudah menyimak video sistem saraf ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.